Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Irzam Official. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Inilah biografi serta sejarah singkat Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani, nama lengkapnya adalah Abu Abdul Muti Muhammad bin Umar bin Arbi bin Ali Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dilahirkan di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Pada tahun 1813 Masehi atau 1230 Hijriah. Ayahnya bernama Kiai Umar, seorang pejabat penghulu yang memimpin masjid. Dari silsilahnya, Syekh Nawawi merupakan keturunan Kesultanan yang ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Cirebon, yaitu keturunan dari putra Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama, yang bernama Sunyara Ras Tajul Arsi. Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Muhammad Al-Bakir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Fatimah Al-Zahra. Pada usia 5 tahun Syekh Nawawi belajar langsung di bawah asuhan ayahandanya. Di usia yang masih kanak-kanak ini, beliau pernah bermimpi bermain dengan anak-anak sebayanya di sungai, karena merasakan haus beliau meminum air sungai tersebut sampai habis. Namun, rasa dahaganya tak kunjung surut. Maka beliau bersama teman-temannya beramai-ramai pergi ke laut dan air laut pun diminumnya seorang diri hingga mengering. Ketika usianya memasuki 8 tahun, anak pertama dari 7 bersaudara itu memulai penggembaraannya mencari ilmu. Tempat pertama yang dituju adalah Jawa Timur. Namun sebelum berangkat, Syekh Nawawi kecil harus menyanggupi syarat yang diajukan oleh ibunya, "Kudoakan dan kurestui kepergianmu mengaji dengan syarat jangan pulang sebelum kelapa yang sengaja kutanam ini berbuah." Demikian restu dan syarat sang ibu. Dan Syekh Nawawi kecil pun menyanggupinya. Maka berangkatlah Syekh Nawawi kecil menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu menuntut ilmu. Setelah 3 tahun di Jawa Timur, beliau pindah ke salah satu pondok di daerah Cikampek, Jawa Barat khusus belajar lughat bahasa, beserta dengan 2 orang sahabatnya dari Jawa Timur. Namun, sebelum diterima di pondok baru tersebut, mereka harus mengikuti tes terlebih dahulu. Ternyata mereka bertiga dinyatakan lulus. Tetapi menurut kiai barunya ini, pemuda yang bernama Nawawi tidak perlu mengulangi mondok. "Nawawi, kamu harus segera pulang karena ibumu sudah menunggu dan pohon kelapa yang beliau tanam sudah berbuah." Terang sang kiai tanpa memberitahu dari mana beliau tahu masalah itu. Tidak lama setelah kepulangannya, Syekh Nawawi muda dipercaya yang mengasuh pondok yang telah dirintis ayahnya. Di usianya yang masih relatif muda, beliau sudah tampak kealimannya sehingga namanya mulai terkenal di mana-mana. Mengingat semakin banyaknya santri baru yang berdatangan dan asrama yang tersedia tidak lagi mampu menampung, maka Kiai Nawawi berinisiatif pindah ke daerah Tanara Pesisir. Pada usia 15 tahun, beliau mendapat kesempatan untuk pergi ke Makkah menunaikan ibadah haji. Di sana beliau memanfaatkan waktunya untuk mempelajari beberapa cabang ilmu, di antaranya adalah ilmu kalam, bahasa dan sastra Arab, ilmu hadits, tafsir dan ilmu fikih. Setelah 3 tahun belajar di Mekah beliau kembali ke daerahnya tahun 1833 Masehi, dengan khazanah ilmu keagamaan yang relatif cukup lengkap untuk membantu ayahnya mengajar para santri. Namun hanya beberapa tahun kemudian beliau memutuskan berangkat lagi ke Mekah, sesuai dengan impiannya untuk mukim dan menetap di sana. Di Mekah beliau melanjutkan belajar ke guru-gurunya yang terkenal. Pertama kali beliau mengikuti bimbingan dari Syekh Hatib Sambas penyatu Tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Indonesia, dan Syekh Abdul Ghani Bima, ulama asal Indonesia yang bermukim di sana. Setelah itu belajar pada Sayyid Ahmad Dimyati, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang keduanya di Mekah. Sedang di Madinah, beliau belajar pada Syekh Muhammad Khatib Al-Hambali. Kemudian pada tahun 1860 Masehi, Syekh Nawawi mulai mengajar di lingkungan Masjidil Haram. Prestasi mengajarnya cukup memuaskan, karena dengan kedalaman pengetahuan agamanya, beliau tercatat sebagai syekh di sana. Pada tahun 1870 Masehi, kesibukannya bertambah, karena beliau harus banyak menulis kitab. Inisiatif menulis banyak datang dari desakan sebagian koleganya dan para sahabatnya dari Jawa. Kitab-kitab yang ditulisnya sebagian besar adalah kitab-kitab komentar, syarah dari karya-karya ulama sebelumnya yang populer dan dianggap sulit dipahami.
Alasan menulis syarah selain karena permintaan orang lain, Syekh Nawawi juga berkeinginan untuk melestarikan karya pendahulunya yang sering mengalami perubahan tahrif dan pengurangan. Dalam menyusun karyanya, Syekh Nawawi selalu berkonsultasi dengan ulama-ulama besar lainnya, sebelum naik cetak naskahnya terlebih dahulu dibaca oleh mereka. Karya-karya beliau cepat tersiar ke berbagai penjuru dunia, karena karya-karya beliau mudah difahami dan padat isinya. Nama Syekh Nawawi bahkan termasuk dalam kategori salah satu ulama besar di abad ke-14 Hijriah atau 19 Masehi. Karena kemasyhurannya beliau mendapat gelar, Sayyid Ulama Al-Hijaz, Al-Imam Al-Muhaqqiq wa Al-Fahama Al-Mudaqiq, A'yan Ulama Al-Qon Al-Ram Asyarli Al-Hijrah, Imam Ulama, Al-Haramain. Syekh Nawawi cukup sukses dalam mengajar murid-muridnya, sehingga anak didiknya banyak yang menjadi ulama kenamaan dan tokoh-tokoh nasional Islam Indonesia, diantaranya adalah, Syekh Holil Bangkalan, Madura, Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Tebu Ireng Jombang, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama Kiai Haji Asy'ari dari Bawean, Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi dari Caringin Labuan, Pandeglang Banten, Kiai Haji Tubagus Bakri dari Sempur Purwakarta, Kiai Haji Abdul Karim dari Banten. Goresan tinta Syekh Nawawi. Di samping digunakan untuk mengajar kepada para muridnya, seluruh kehidupan beliau banyak dicurahkan untuk mengarang beberapa kitab besar sehingga tak terhitung jumlahnya. Konon saat ini masih terdapat ratusan judul naskah asli tulisan tangan Syekh Nawawi yang belum sempat diterbitkan. Kitab-kitab karangan beliau banyak yang diterbitkan di Mesir, seringkali beliau hanya mengirimkan manuskripnya dan setelah itu tidak memperdulikan lagi bagaimana penerbit menyebarkan hasil karyanya, termasuk hak cipta dan royaltinya. Selanjutnya kitab-kitab beliau itu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agama di seluruh pesantren di Indonesia, bahkan Malaysia, Filipina, Thailand dan juga negara-negara di Timur Tengah. Menurut Raisalam Mangondana, peneliti di Institut Studi Islam, Universitas of Philippines, ada sekitar 40 sekolah agama tradisional di Filipina yang menggunakan karya Syekh Nawawi sebagai kurikulum belajarnya. Selain itu Sulaiman Yasin, dosen di Fakultas Studi Islam Universitas Kebangsaan di Malaysia juga menggunakan karya beliau untuk mengajar di kuliahnya. Syekh Nawawi menghembuskan nafas terakhir di usia 84 tahun, tepatnya pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah, atau 1897 Masehi. Beliau dimakamkan di Mala, dekat makam Siti Khadijah, Ummul Mukminin istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai tokoh kebanggaan umat Islam di Jawa, khususnya di Banten, umat Islam di Desa Tanara, Tirtayasa Banten setiap tahun di hari Jumat terakhir bulan Syawal, selalu diadakan acara haul untuk memperingati jejak peninggalan Syekh Nawawi Banten. Berikut ini adalah beberapa karya Syekh Nawawi yang banyak dipelajari terutama di pesantren-pesantren Salafiyah. 1. Murah Labid Tafsir An-Nawawi, juga disebut Tafsir Al-Munir. Tafsir ini terdiri atas 2 jilid, masing-masing 511 halaman dan 476 halaman, merupakan masterpiece atau mahakarya Syekh Nawawi. Ayat-ayat Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dijelaskan oleh Syekh Nawawi secara kata per kata. Terkadang beliau memberi pengantar di awal surah, antara lain mengenai asbabun nuzul atau peristiwa kapan ayat itu diturunkan. Upaya Syekh Nawawi dalam mengungkap makna ayat, juga dilengkapi dengan hadits Nabi yang relevan, selain tambahan keterangan dari pendapat sahabat. 2. Qatrul Gaits fi Syarhi Masaili Abi Al-Laits. Ini kitab syarah atas risalah yang disusun oleh Abu Al-Laits mengenai keimanan. Ini semacam kitab how-to alias buku panduan mengenai keimanan. Yakni dengan menggunakan metode penulisan tanya-jawab. Misalnya, apakah iman itu, bagaimana beriman kepada Allah, apakah iman itu makhluk atau bukan makhluk. 3. Nurut dalam, Syarh ala Aqidatil Awam. Kitab syarah atas Nazam Aqidatul Awam karangan Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Maki ini merupakan karya populer di karangan pesantren. Teks mengenai keimanan yang disajikan dalam bentuk sanjak ini memuat sifat-sifat wajib pada Allah Ta'ala, sifat-sifat Nabi, nasabnya, istri-istri dan anak-anaknya. 4. Qomiut Tuqyan, Syarah ala Syibil Iman. Seperti diisyaratkan judulnya, kitab syarah atas Nadam Syibul Iman karangan Syekh Al-Malibari ini masih mengenai keimanan, yang dikemukakan adalah iman dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 77 cabang iman atau tanda-tanda keberimanan seseorang.
Dalam syarahnya, Syekh Nawawi tidak hanya menjelaskan kata per kata, tapi juga memperkayanya dengan hadis Nabi. Kebrimanan yang diimplementasikan dalam laku atau perbuatan-perbuatan yang terpuji, ini sangat tepat untuk membangun karakter anak didik. 5. Fathul Majid, Syar'at Dur al-Farid fi, Aqaid al-Altawid. Kitab syarah atas karya Syekh Ahmad An-Nahrawi ini merupakan bacaan lanjut mengenai masalah akidah. Beberapa konsep yang cukup jelimet seperti teori kasabnya Al-Asy'ari dibahas dalam buku ini. 6. Tijan al-Durori fi Syarhi Risalah al-Bajuri. Kitab tipis mengenai sifat-sifat wajib dan muhal pada Allah, dan juga sifat wajib, muhal dan jais pada Rasul. Kitab ini juga memuat nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Sulalamul Fudola, ala Hidayatil Azkiya ila Tarikil Aulia. Kitab syarah atas nadam yang disusun oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari ini merupakan kitab tasawuf. Kitab ini menjelaskan bahwa keselamatan akhirat perlu ditempuh melalui syariah, tarikah dan hakikah. Namun demikian kitab ini lebih menekankan pada tasawuf yang sifatnya akhlaki, moralitas bukan aspek mistisismenya. Seperti mengenai sifat tawakal, ikhlas, menghindari maksiat, menyibukkan diri dalam mencari ilmu dan ibadah, ikhtiar dalam mencari penghidupan, bergaul dengan orang soleh dan sebagainya. Alhasil, ini kitab bagaimana membangun religiusitas dalam kehidupan sehari-hari. Itulah beberapa karya kitab Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.